start recording. Nah, udah nih, udah recording. Cek. Kalian Halo gambarnya semuanya. Nah, distorted siap. gitu. Yuk, Halo. 3, 2, Mana? 1. Pening. Halo semuanya. Kembali Halo. di Halo. Wilhab. Aku hilang. Kembali lagi di Wilhab. Ya, Edisi bisa patronnya aku lupa. hmm, Jangan lupa juga buat subscribe kalau misalnya lu suka makanan ini. Terus jangan lupa juga yes. buat apa ya namanya like, comment, Dan subscribe dan subscribe. dan Nah, komen ya. dan donate. Anyway, kita kedatangan tamu dari Jepang, padahal dari Jepang kan. Cisangkan juga. Gue mau biasanya mau gini aja. Nah, Tapi oke. Cisangkan kenapa ya? Kadang-kadang berbau-bau Jepang ya. Iya, ini Jepang banget aja. Vibe-nya Jepang Oke, banget Cisangkan tuh. kenapa gue pakai helm ya? Apik banget. Gini. Orang juga kenapa pakai topi nih? Wah, sombong itu mah. Ya, kayaknya gara-gara win fly, bro. Heeh, gimana Nah, dah? Ya, gimana dong? anyway, Heeh. kita udah ada Rizky di pertama. Ya, Um, Halo. Jauh-jauh dari Australia datang ke Indonesia. Dari Cisangkan. Oh, dari Cisangkan. Cisangkan. Jauh-jauh dari Australia datang ke Cisangkan sih, respect Siap. aja. Kayaknya kali ini kita mau ngebahas, I don't know, mungkin mobil-mobil di sana kali ya. Iya. Mungkin Nah, kayak dimulai dari gini dulu aja. Kayaknya banyak yang penasaran nih, orang Indo misalnya. ah, eh Mau bikin SIM atau perlu gak sih bikin SIM gitu di Australia atau kayak iya, kayak gimana ini sih kayak. apakah gampang gak sih gitu nyetir di sana? Oke, Persyaratannya aduh, gimana? kita kenalin dulu. Rizky Oh Adi iya, Pratama kenalin ini dulu siapa? ya. Heh. Dia ini siapa gitu loh. Siapa itu teh? Ya. Ya, saya Rizky dari pertama teman SMP dan SMA untuk apa Gilang Mahesa sama Rizky Lazuardi. Anjay. Dan kebetulan Rizky Lazuardi temannya dari SMP ya. Oh ya, dari Gitu. SMP. Terus dan saya kebetulan ada hak tinggal untuk ada hak tinggal di Australia, jadi sudah cukup familiar dengan keadaan transportasi dan mobil-mobil umum yang ada di sana. Oke. Sombong ya? Sombong, Wak. Gila sombong banget. Kan ini menginfokan ya. Menginfokan. Oke deh. Oke, gimana tuh, Gil? Ya tadi tuh gimana bikin SIM? Ya. Apakah gimana ya? Harus pakai SIM internasional atau kayak Nah, gimana gitu? oke. Untuk bikin SIM, Mm-mm. kita sebenarnya ada 3 pilihan. Oke. Pertama, untuk bikin SIM untuk kayak license ya. Ya. SIM itu bisa pertama translate, Mhm. kedua internasional, ketiga SIM lokal. Oke. Untuk saya sendiri dulu pertama kali ke sana, saya ke KBRI untuk translate SIM Indo. Mm-mm. Jadi bentuknya itu bukan kayak kartu di translate pas Indo, apa namanya SIM Indo, tapi kayak semacam statement atau surat pernyataan yang dimana orang ini itu berhak untuk driving di Indonesia. Oh, I see. Karena kan kalau SIM Indo itu kan cuman bahasa Inggrisnya cuma tulisan driving license, jadi nggak ada kayak apakah untuk mobil atau untuk motor atau mungkin untuk yang lainnya. Ya. Nah, kalau misalnya untuk saya sendiri itu SIM-nya karena minta SIM mobil, jadi surat pernyataannya tertulis bahwa orang ini saya itu sudah punya hak untuk uh, menggunakan mobil di Indonesia. Dari situ ya sistemnya nyambung lah, ada di apa namanya ke dalam di KBRI-nya, dan KBRI pasti ada laporan juga ke polisi kalau misalnya suatu saat emang digunakan atau dibutuhkan. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Oh. Kalau misalnya SIM yang saya kalau internasional bisa buat dari Indo, dan SIM lokal itu, nah untuk SIM lokal ya, karena dulu 2000, karena saya kesana pertama 2016, itu peraturannya masih agak beda ya, masih dipermudah, nggak beda sama sekarang. Karena kalau misalnya sekarang itu dengar-dengar walaupun punya SIM
Indo misal, Mhm. terus udah gitu minta ingin buat SIM lokal, itu harus lewat ada fase pelajar sama fase training lah istilahnya. Jadi di Ah. situ ada kayak apa ya namanya kayak tag gitu di setiap mobil ada P Oh ya. for Oh yang P apa ya ya gitu P ya. practice and Hah? L for learner Oh, gitu. L for learner. Dan masing-masing itu ada rules-nya. Jadi Hmm. kalau misalnya yang P atau yang L ya, pokoknya salah satu itu uh, syaratnya itu maksimal travel maksimal sampai jam 10 malam. Di Oh, luar jam 10 malam itu nggak bisa. Dan oke. kecepatan maksimalnya itu 90. Dan biasanya nasionalnya itu di sana 100 ya kalau misalnya Oh, freeway. speed Kalau limit. misalnya kayak speed limitnya 100. Kalau misalnya misalnya antar kota, misalnya kayak ke rural ke pedesaan itu biasanya 110 gitu. Oh, oke oke. Paling Yang tinggi itu 140 kalau nggak salah. Itu oh, cuma di kawasan-kawasan tertentu itu dan itu sangat jarang. Banyak 100 sama ah, 110 oke gitu. oke. Dan itu pun harus didampingi. Jadi nggak boleh sendiri. Jadi Oh, harus duduk berdua gitu. Gitu. sama instrukturnya gitu ya. Sama siapapun, Oh, sama siapapun. nggak harus sama instruktur, tapi siapapun, tapi di situ ada record jamnya. Misalnya maksimal itu 90 jam atau berapa jam gitu ya. Oh. Berapa jam driving didampingi. Jadi harus ada logbook. Jadi kayak apa catatan bukunya gitu. Oh iya iya Saya hari sih ini sih. tanggal sekian, saya dengan siapa, didampingi berapa jam gitu Hmm. istilahnya. Ngomong-ngomong Seperti itu. sebenarnya kalau misalnya gua waktu itu pernah karena kan bikin SIM emang di Polres tuh ada SIM internasional, Ya ya ya. kan? Hmm. Itu bisa langsung dipakai berarti di sana. Bisa. Sebenarnya karena itu namanya juga SIM internasional ya. Hah? Jadi bisa langsung dipakai mungkin. Tapi untuk nggak mungkin sih. Memang memang bisa dipakai ya. Nah, Terus ya mungkin ada beberapa rules yang emang khusus untuk SIM internasional. Contohnya oh, kalau misal eh, melanggar peraturan gitu, misalnya kayak red light, kayak apa ya, lampu Running gitu ya. merah, terobos lampu Nomor lampu merah merah ya. kayak gitu kan. ah, Di Australia itu SIM-nya itu berdasarkan poin. Jadi ah, setiap license baru, jadi Hmm. kalau misalnya punya license baru itu poinnya 12. Namanya Oh. demerit. Nah, Oh, oke oke. demerits itu 12, itu tuh fullnya 12 ya. Terus kalau misal tergantung dengan pelanggarannya, kalau misalnya traffic red lights kayak gitu, misalnya apa, nerobos lampu merah kayak gitu-gitu, Ya. biasanya dikurangin dua, dua Nah. kayak gitu. ah. Tergantung ini ya, offense-nya atau enggak pelanggarannya ya. Jadi Mhm. kayak help Makin gitu ya? apa? Kayak help bar. Game gitu Kayak ya? poin lah istilahnya, Iya poin iya. Iya, lah iya. istilahnya. Heeh. Nah, makin apa namanya makin sering langgar makin habis gitu poinnya ya. Jadi Oh, ada oke. -3 gitu. Tapi ada suatu saat di mana rulesnya itu temporary ganti. Contohnya Ah, saat long weekend ya atau enggak Hmm. New Year tuh ya. New Year kan biasanya dari tanggal 25 atau enggak tanggal 28 tuh udah pada libur biasanya sampai Iya iya. tanggal misalnya minggu pertama tahun baru gitu ya setelah Januari itu. Nah, itu namanya ada peraturan double demerit yang jadi harusnya habisnya 2 misalnya lampu menerobos lampu merah jadi 4 gitu loh. Oh, justru malah oh, Gitu double ya. istilahnya. Malah double Double, ya. jadi lebih Oh, cepat gitu. Kalau misalnya banyak banyak offense ya, banyak pelanggar itu lebih cepat hilanginnya. I Jadi see, I see. sistemnya kalau misalnya sudah habis, itu tuh ada kalau seingat saya ada dua ya. Antara emang disuspend atau Hmm. enggak emang kayak kamu nggak boleh driving selama 6 bulan atau enggak Oh. tergantung ya misalnya sisanya satu lagi terus dari 12 itu sisanya cuma satu lagi dan misalnya nerobos terus sudah kayak gitu speeding itu kayak kecepatannya di atas batas aha, itu mungkin minusnya 5 atau 6 jadi kan utangnya banyak lah istilahnya ya. Oh iya. Oke Itu oke. tergantung berapa banyak utangnya jadi bisa sampai 1 tahun gitu itu disuspend jadi kamu nggak boleh driving gitu atau enggak Hmm. DUI ya driving under influence jadi kayak Oh iya, mabok mabok istilahnya bener. kayak gitu. Mm-mm. Jadi oke, gua ada bisa kayak pertanyaan gitu nih. boleh Gua ada pertanyaan nih. Kalau di sana ada razia nggak, Pak? ada Oh serius ada. Ada kayak gini gimana tuh? razianya bukan razianya itu bukan kayak dicek plat nomor kayak gitu. Sebenarnya lebih ke apa ya?
sebenarnya ada ya kayak gitu, tapi lebih karena kan mobil polisinya itu kameranya kalau dibanding yang Indo lebih advance ya, jadi nggak pakai dashcam kayak gitu, jadi emang kayak benar the actual license yang emang bisa baca baca license number langsung connect komputer dan itu tahu siapa yang punya dan lain-lain kayak Oh, gitu. langsung ada komputernya gitu ya di dalam si Ini mobil Langsung ada komputer polisinya. kayak gitu. ini Jadi nggak kalau ada raguan misalnya ya kayak polisi di pinggir jalan kayak stop. nah kalau yang itu lebih ke razia untuk ini apa ya? Untuk alkohol, toleransi alkohol Oh, Ah, gitu. yang Jadi harus ada niup device gitu ya. harus niup itu. Biasanya malam-malam tempatnya itu di tikungan gitu atau enggak Iya, di ini ya di apa namanya di hill atau enggak di bukit gitu kan agak turun tuh iya, dari belakang nggak kelihatan tuh ya. iya, iya. Wah jalan aja gitu. Nah ini di depan ada polisi itu kayak kalau gitu. misalnya Banyak udah yang kena. gunung batu, nah, Iya ya, nah ini, ya nah, Turun ya. langsung gitu ya. Langsung ya. Biasanya di corner ya, soalnya kan biar nggak kelihatan dari belakang. Kalau misalnya ya, dari Iya. jauh kelihatan kan bisa orang muter balik gitu kayak gitu ya. Iya, iya, Kayak gitu. benar-benar. Ya, Kalau gak beda masalah jauh itu ya ya. sebenarnya sama di kita Ya, berarti apa gitu. jauh dari Gak beda jauh. Oke. dulu kalian gitu. itu kiri kiri atau kanan sih? Kita bisa dibilang kalau bahasa Inggrisnya we driving in a correct side ya. Correct Jadi side ya. di sebelah kiri, setir kanan, Setir kanan. drivingnya sebelah kiri. Ya, sama kayak di Jadi Indo kalau berarti. misalnya bingung, apa namanya drivingnya di kanan di kiri, lihat setirnya. Kalau misalnya itu kan setirnya itu posisi harus ke tengah gitu ya. Kalau misalnya setir kiri berarti drivingnya dari kanan, Oke. benar ya? Kayak gitu kan ya. Kalau misalnya kita sama kayak Indonesia, setirnya di kanan, drivingnya pasti di kiri, karena kan posisi drivernya itu lebih ke sebelah tengah kanan ke gitu. jalan gitu ya. Oke. Kalau misalnya logikanya seperti itu. Iya. I see. Oke. Iya, iya. Lu pakai mobil apa sih di sana Ki? Ya, dari awal sampai sekarang ceritain tuh. Iya. Nah, saya dulu pertama pakai W210 ya. Waduh, 10. Mercedes-Benz W210 240 E-Class Tupori. Itu 2000 sebenarnya 2400 itu horsepower saya nggak tahu ya. Soalnya kayaknya udah mobil lama juga. Ya. Dan mungkin horsesnya itu udah pada kabur beberapa. Ya, namanya juga mobil tua ya gitu. Ya, namanya juga mobil tua. Jadi Lu berapa horsesnya tahun udah pada pakai itu? kabur. Nah, itu teh dari 2016 Septemberan sampai 2018, berarti sekitar 2 tahun ya. Wow, 2 tahun doang. Oke. Sekitar 2 tahun. Terus udah kayak gitu, emang ada kebutuhan yang lain untuk daily dan emang commute-nya makin sering kan kasih mobilnya udah tua juga. Iya. Jadi saya pindah ke Sportage. Kia Nah ini berarti. sebenarnya ya Kia Sportage ini kebetulan dapat yang 2014 kalau nggak salah. 14 ya? 2014 itu yang high trim. Saya sengaja milihnya yang high trim itu yang Platinum Series 2 kalau nggak salah. Jadi itu diesel 130 kilowatt, nggak tahu ya, itu bisa di-convert nanti dikasih convert ininya ya, 130 kilowatt sama Kilowatt ya. 392 Newton meter. Bayangin, sekecil apa ya, kalau misalnya di Indo sekarang bandingannya bisa dibilang jangan Mazda deh, mungkin sebesar apa ya, CR-V nggak sih. kereta CR-V ya, CR-V. tapi torsi Pajero, Pajero Sport. Pajero. 39 hampir 400. Hampir 400 Sebenarnya ya. Pajero Sport Pajero Sportnya itu bukan yang baru ya. Kalau yang baru itu kan 440 ya. Sekarang itu yang ya mungkin yang tahun 2015 2014 itu kan sekitar 300 sekian ya. Yang old ya. Sekitar 400. Ya, see. dan itu kebetulan datangnya all wheel drive. Jadi biasnya front wheel drive. Cuman kalau slip ya all wheel drive gitu. Front bias tapi all wheel drive. Tapi all wheel drive. Tapi by the way kan di Perth gak begitu sering salju ya. Ngapain beli yang all wheel drive, Pak? Good question. Nah, emang di Perth itu nggak ada salju sebenarnya, cuman kering ya, kering dan ya panas dan lain-lain. Cuman kalau misalnya four wheel drive itu banyak miskonsepsi orang Indo tuh four wheel drive bisa off-roading, ya kan? Nah, sebenarnya four wheel drive itu bisa juga buat improve handling, benar nggak? Ya, jadi lebih confident kalau misalnya hujan atau misalnya emang tanjakannya curam gitu, jadi nggak takut. Apalagi untuk
kasusnya Sportage yang torsi badak ya, itu kalau misalnya front wheel drive udah nggak bisa itu mobil, susah, nggak enak, torque steer pasti. Oh iya sih Makanya benar. kalau misalnya itu all wheel drive itu sangat membantu untuk mobil yang punya torsi besar, front bias apalagi ya. Front bias itu yang mainly penggerak roda Roda depan ke ya. depan, atau kalau misalnya bahasa kiknya transverse lah mesinnya ya. Ya. Jadi ke samping nggak ke belakang gitu. Yang gitu, Melintang kalau bahasanya. melintang betul. Nah, jadi lebih bagus untuk punya all wheel drive. Jadi karena distribusi powernya itu lebih optimal bisa dibilang. Gitu. Oke. Nah, Oke. ngomong-ngomong nih ya, kan Wilham tuh udah mau masuk ke ranah motor nih. Iya. Karena Pak, motor gimana Pak? Gitu maksudnya, kan kalau misalnya di Indonesia tuh motor tuh it's totally everywhere gitu. Mau bener-bener di mana-mana banget gitu. Kita jalan dikit ketemu motor, jalan dikit ketemu motor. Bahkan kalau gua mau nyebut di Indonesia tuh, apalagi di Bandung, Cimahi tuh, motor tuh kayak air. Jadi setiap ada yang kosong pasti diisi sama Diisi motor. ya. Benar-benar. Nah, kalau di sana gimana Pak? Apakah kayak di US kayak sepi banget sama motor atau gimana ya, gitu? boleh. Nah, sebelum ke motor, tadi kan saya baru sampai Sportage. Sebenarnya saya driving yang lain sekarang. Apa tuh? Apa tuh? Camry Hybrid. Camry Hybrid. Apa? Camry Hybrid. Oh, Camry Hybrid. Iya, Camry Hybrid. Jadi 2020 ada kejadian yang ya agak sangat menarik ya, bukan sangat menyedihkan malah, karena itu kan mobil sebetulnya saya suka banget. Ya. Nah itu ceritanya pas lagi macet kayak bumper to bumper, jadi kayak macet kayak gitu. Ya biasalah, mungkin ada yang kurang konsentrasi dari belakang, dan kebetulan itu kan jam-jam kerja, orang-orang mungkin ada yang capek dan kayak gitu, udah kurang konsentrasi, jadi ya kena tabrak gitu aja. Efeknya nggak terlalu parah, kelihatan dari luar nggak terlalu parah, tapi karena mobil saya terlalu low kick, karena dari depan juga rem mendadak, mobil yang belakang masuk ke kolong. Jadi nabraknya langsung ke chassis. Gitu loh. Jadi mau gitu ya. Itu nyungsruk lah kalau bahasa Sunda mah. Kayak gitu. Nah, karena dari situ ya udah mobilnya kalau bahasa Inggrisnya di write off ya. Udahlah nggak dirongsok langsung. Totalin lah ya. Iya, udah langsung goodbye, adios. Adios. Jadi syukurnya saat itu pun ada asuransi syukurnya. Ya. Jadi orang itu ada asuransi, saya ada asuransi. Nah, mobilnya langsung diderek ke tempat. Jadi ada tempat kayak bengkel third party, bengkel pihak ketiga yang kerja sama-sama asuransi. Dan saya langsung syukurnya dikasih mobil pinjaman. Mobil pinjamannya MG. MG ZS. Ya, ZS. Ya, kayak gitu. Dan saat itu kebetulan setelah mungkin beberapa minggu lewat, saya decide gitu, saya memutuskan buat beli mobil hybrid, karena dulu udah pernah punya mobil petrol, mobil bensin biasa, mobil diesel juga udah nyobain, sekarang mobil hybrid. Nih Bapak ini mau beli mobil hybrid sebenarnya atau elektrik nih? Kasih penerangan lah. Kasih apa ya? Ya gitulah. Nah, untuk di Indo ya. Karena untuk saya sendiri merhatiin kalau di Indo itu infrastruktur buat elektrik itu banyak. Hybrid itu bagus untuk tanda kutip bahasa Inggrisnya stepping stone ya. Antara full petrol sama full hybrid, full elektrik. Jadi dia itu di tengah lah istilahnya. Jadi dapat keuntungan hybrid, elektrik dapat keuntungan juga buat petrol gitu ya. Nah, sekarang itu untuk Indo bagusnya pakai hybrid dulu sebelum full pindah ke elektrik. Tergantung kebutuhan kali ya, kayaknya tergantung kebutuhan kali ya. Untuk city driving enaknya pakai hybrid. Ya, kalau misalnya dalam kota kan enak. Ya bisa cocok lah pakai mobil elektrik, karena gua ngelihat SPLU udah di mana-mana. Terus kalau misalnya kita mau ke mall segala macam, beberapa mall udah mulai ada yang electric station ya. Ya charging stationnya udah ada. Termasuk salah satunya kalau misalnya pakai motor listrik nanti ditumpu tuh bakal ada Pak. Oh iya. Promosi dulu nggak apa-apa. Ditumpu juga bakal bagus. Segway-nya bagus ya. Karena memang gue mikirin kayak orang-orang yang pakai elektrik, karena kan gue juga pakai motor elektrik ya. Gue orang-orang kalau misalnya pakai motor elektrik kan
maksudnya ya kalau misalnya tinggal datang ke sini terus saya dicas sambil ngopi kan udah job gitu, itu keren banget sih. Iya benar. Anyway, tadi kan balik lagi ke motor nih. Bentar ya, segue bagus nih ya, motor. Nah betul ya, motor di sana itu motor kayak gimana ya? Saya lihat itu nggak antara skuter atau full motor besar, full moge, nggak ada yang di tengah. Gitu kan kalau misalnya kayak Supra, itu motor bebek itu nggak ada. Saya perhatiin ya. Kalau misalnya skuter itu biasanya untuk delivery. Biasanya yang pernah saya lihat itu Spacey, Honda Spacey. Ada Spacey. Dulu tuh pernah lihat Vespa 150 yang tua, itu memang jadi masuknya klasik. Gitu. Yang 2 tak gitu ya? Iya, yang 2 tak. Terus pernah juga lihat Piaggio yang apa ya? Gini loh, Pak. Iya. Iya, kurang lebih kayak gitu. kurang lebih kayak gitu. Tapi iya pernah juga lihat yang Piaggio apa ya? Zippo kalau saya namanya. Zip ya, yang Zip di bawahnya Piaggio Vespa. Iya, yang cuma 90 cc kan? Iya, yang biasa cuma 1 kursi atau 1,5 kursi itu loh. Iya tahu. Nah, iya itu. Iya, itu biasanya yang kecil-kecilnya. Yang besar itu sekaligus Harley. Terus ada kayak gitu Triumph. Triumph. Terus apa sih namanya? Royal Enfield. Oh ya, Husqvarna. Oh jadi oke. KTM. Harley. Berarti kalau misalnya kita bilang orang-orang pengguna motor di sana tuh lebih ke arah hobi kayaknya. Bukan kendaraan kaki-kaki lah kalau. Ya bukan kendaraan yang pakai sehari-hari gitu ya. Dan di sana mobil karena banyak second hand, mobil tuh lebih murah daripada motor. Gitu. Makanya orang lebih milih untuk beli mobil karena ya untuk beli mobil seharga punya uang seharga beli mobil dan beli mobil kayaknya lebih menguntungkan karena ya bisa lebih praktikal. Terus udah kayak itu ya emang mungkin orang nggak mau panas-panasan ya, mungkin ya, gitu ya. Dan tapi ada juga kayak lebih ke necessity ya punya mobil gitu ya kalau di sana. Kalau nggak punya mobil agak susah gitu. Apalagi kalau misalnya di daerah saya kan di Perth, jadi di Western Australia itu kan salah satu karena itu kan apa ya kayak hampir 40%-nya Australia bukan ya Western Australia itu dan itu di Perth itu ibu kotanya lah istilahnya. Itu salah satu tempat terpencil di dunia dan karena dari itu infrastrukturnya itu menyebar dan itu juga salah satu kenapa mending punya mobil daripada punya motor karena kemana-mana jauh dan pegel juga kalau misalnya motor. Iya sih. Mobil juga pegel kadang. Apalagi naik motor, kehujanan, panasan gitu ya. Sebenarnya kalau di tengah-tengah yang ada sih gue kayak out of nowhere gitu jauh dari mana-mana gitu. Iya, kayak gitu. Apalagi kalau misalnya ngomongin cuaca ya panasnya kering, cuman bisa sampai 40 derajat. Istilahnya ibaratin kalau misalnya ada ya misalnya penonton itu buka oven gitu ya. Habis masak buka oven, panasnya itu kan kerasa ya. Langsung masuk gitu. Kayak gitu. Kurang lebih. Sekalinya dingin banget kan. Nah, kalau ngomongin dingin, kalau Perth itu paling 11, 10 gitu, tapi hujannya seminggu. Hujannya seminggu, 2 minggu, jadi ya agak susah untuk nyuci ya, bisa dibilang. Oke, I see. Kalau misalnya ini nih, gue penasaran sama apa ya, sama transportasi umum di sana gimana tuh, terutama di Perth nih. Terutama di Perth karena lu base-nya di Perth ya. Itu gimana? Nah, transportasi umum di Perth sendiri ada 2 ya, mainly ada bus sama train. Nah, itu dibagi-bagi juga busnya tipenya. Langsung taksi ya. Taksi langsung itu Uber terus ada taksi komersial biasa lah gitu tapi Uber sekarang tuh di sana tuh ada kalau misalnya itu tulisannya ride share ya apa namanya bilangnya ride share itu ya
apa ya bahasa Indonesianya? Berbagi berbagi misalnya berbagi kayak kendaraan gitu. bareng-bareng gitu ya. Grab, Gojek itu Oh rideshare iya. namanya kan. Ya. Nah, di sana itu paling yang mendominan di sana Uber, terus ada pesaingnya Didi itu dari China, dan Hmm. Ola. Ola itu dari India. Belum ada Ah, kayak Lyft, Lyft kayak belum gitu kan ada biasanya ya. di US based ya. DoorDash gitu kan. Jadi DoorDash itu hanya untuk food delivery. Oh, delivery Deliveroo, doang. Deliveroo, DoorDash, kayak gitu-gitu. Oh, oke. Gojek kapan ya masuk di sana? Nah, Nggak Kita bersaing nggak tahu, ya? dah. Nanya kayaknya dulu. mereka akan ada bahan soalnya, tapi menjelang resesi kayaknya mereka akan menahan dulu. Iya, Iya, kayaknya mungkin bener. ya. Gila, ada menanya lagi ya, Gil? Tadi Aduh. transportasi umum masih mau dilanjut? Oh, boleh deh. Boleh. Jadi banyak Ya, banget nah, ini, Pak. iya soalnya ya kalau misalnya ini kan yang kita ngomongin perbandingan ya. Mhm. Ya, Jadi mungkin bisa dibilang ya banyak sih. banyak ya. Jadi kalau misalnya perbandingan untuk transportasi umum, train itu mostly elektrik. Jadi ada apa namanya kabel Ya. di setiap ini. Dan trainnya itu kenapa? KRL. KRL. Karena ada yang diesel juga kan? Enggak, KRL Enggak, listrik semua. KRL tuh listrik. Heeh. Gitu ya? Kereta api tenaga listrik, jadi KRL-nya tuh listrik. Ya. Oh, iya. Iya, kurang lebih KRL. Di sana tuh nggak ada yang ada sih sebenarnya. Diesel tuh ada sebenarnya. Cuman kayak untuk destinasi jauh. Kalau misalnya mau ke Adelaide, ke South Australia, atau enggak ke Eastern States. Eastern States itu termasuk Melbourne, Victoria, atau enggak New South Wales di sini, gitu hubnya. Tapi kalau misalnya untuk ke Darwin, ke Northern Territory, sama ke Queensland atau di Brisbane itu belum tahu ya. Kayaknya harus nyambung dari itu mah harus nyambung antara dari Brisbane atau enggak dari sini. Dan itu bisa naik ke atas ke utara gitu. Dan itu train, terus ada bus juga ada bus untuk ke pedesaan gitu. Dan bus city biasanya buat metro area kita sebutnya. Dan ada CBD area. CBD itu Central Business District area. Jadi misalnya kalau misalnya di Bandung mah ya paling sekitaran Bandung gitu, Asia Afrika, Braga gitu misalnya gitu. Nah, kalau yang itu gratis. Gitu. Dan kalau misalnya untuk yang metro area mungkin yang dari ke misalnya ke Antapani, misalnya ke Cicahem kayak gitu lah istilahnya ya. Yang destinasinya agak jauh bukan di kota pusat kotanya sekali itu mungkin ada rate-nya masing-masing. Jadi ada commission, jadi ada kayak misalnya diskon kalau misalnya student atau enggak ya orang-orang tua gitu ya. Atau ya kurang lebih kayak gitu. Dan ada juga yang jauh itu mungkin rate-nya beda juga karena itu belinya mungkin ya harganya lebih tinggi karena destinasi juga kan lebih jauh. Lebih jauh. Itu kalau misalnya di sana kita ngomongin transportasi umum dulu nih. Kalau misalnya di sana itu integrated nggak, maksudnya kan kalau misalnya di mana ya, kita ambil contoh kalau di Bandung sih belum integrated ya, tempat-tempatnya masih berantakan. Kalau misalnya di Jakarta nih, ini kan udah mulai integrated gitu, maksudnya kayak lu turun jalan dikit ketemu sama KRL, lu turun dikit ketemu sama apa MRT, lu turun dikit angkot gitu loh. Jadi ibaratnya udah integrated semua. Di sana udah kayak jadi gitu. hub gitu ya. Iya, udah jadi hub gitu. Di sana kayak gitu nggak? Atau masih kayak agak jauh atau gimana gitu? Jauh ya. Iya. Nah, untuk hub itu mungkin stasiun-stasiun besar saja. Kalau misalnya kayak ada di stasiun main station Perth-nya, itu hub. Itu jadi integrated sama kayak bus stop, bus port gitu. Itu bus yang apa namanya? Ya itulah kayak Cicahem lah istilahnya. Kemarin. Jadi turun dari misalnya underground langsung jalan dikit naik bus gitu atau gimana, atau enggak itu bisa jadi connection. Jadi misalnya itu kan ada beberapa line, kalau nggak salah ada 5 line. Jadi ada yang ke utara, ada yang ke selatan, ada yang ke selatan itu ada yang ke selatan south east itu apa ya, south east ke tenggara, timur gitu ya. Nah itu connectionnya bisa di Central Perth atau enggak di setiap ada beberapa line yang emang bisa naik ganti kereta misalnya ya.
connection itu di tengah-tengah line gitu, misalnya dari Midland atau dari Armadale, ada Armadale mau ke Midland, di situ tuh nggak harus ke Perth dulu terus ke Midland. Bisa juga dari misalnya Bayswater, namanya ada Bayswater langsung ke Midland, jadi di tengah-tengah, jadi nggak harus pergi dulu ke Perth gitu. Nggak usah ke tengah dulu nggak gitu. balik dulu Berarti lumayan inilah ya, bukan terintegrasi lah ya. Ya. Sekarang lagi banyak pembangunan untuk ada mereka lagi buat beberapa stasiun baru, dan untuk transportasi juga freeway lagi dibangun di Exeter. Jadi ya mungkin bakal lebih bagus untuk ke depan. Kita kembali lagi ke kendaraan pribadi, boleh deh? Boleh. Itu kalau misalnya kita ngomongin kan, kalau misalnya di mana ya, di negara-negara Asia lah ya, banyaknya tuh traffic di mana-mana gitu. Kalau di Australia gimana tuh? Apakah anyway, kita nggak ngomongin Australia secara keseluruhan, tapi ini kita lebih ngomongin di Perth kali ya, yang jauhnya tuh sekitaran 42 jam antara Sydney dan Perth. Jadi it's totally different gitu ya kayaknya. It's totally different gitu. Ya gue penasaran aja sama traffic di Perth gitu. Non-existent. Sepi banget ada berarti. Sebenarnya. Ya ada. Tapi kalau misalnya udah jam 10, jam 11 itu kayak udah kata mati. Cuman biasanya kalau peak hour aja sih, peak hour kayak gitu. Biasanya ya padat merayap, dan kayak pertama kali culture shock ke sana pas naik mobil, apalagi ya punya mobil itu nggak banyak klakson. Santuy-santuy lah ya orangnya. Iya, kalau misalnya di sini kan apalagi misalnya di daerah mungkin buah batu yang dari belakang 1 kilo lihat hijau langsung itu kayak main sedang termat itu ya. Baru hijau sekali gitu, dikiranya bisa langsung jalan semuanya. Cuman ya ngomongin lagi menyebalkan sih. Iya sih, maksudnya aku mau ajarin ya, karena itu kalau misalnya di buah batu 1 kali lampu merah bisa buat keluarga kayaknya. Menikah. Mana ya? Ya di Perth itu kalau misalnya lampu merah ya nggak banyak klakson jujur. Di klakson itu kedengeran, kalau misalnya ada klakson kedengeran itu pasti ada yang salah. Benar-benar kayak yang salah. Pasti ada yang salah. Mungkin ada yang ngelamun udah hijau, atau enggak yang haknya harus maju malah nggak maju. Misalnya banyak orang mungkin yang baru pindah ya. Misalnya dia niatnya baik gitu, selain ngasih jalan ke orang lain padahal itu jalan dia gitu. Gitu kan, jadi bingung ya, maksudnya orang yang dari mau belok kanan tapi kitanya udah hijau, tapi misalnya ada orang yang kayak emang mau dari lawan arah itu mau maju. Orang yang dari lawan arah yang maju itu kan karena kita udah hijau belok kanan, mereka pasti berhenti gitu kan ya. Tapi karena mungkin orang yang belok kanan itu mungkin orang baru, orang awam bisa dibilang, apalagi misalnya bukan dari Indonesia aja, mungkin dari negara-negara lain yang mungkin peraturannya beda. Jadi mereka ngerasa pengen ngasih kebaikan, ngasih jalan ke orang yang dari lawan arah gitu. Karena kan jadi kan itu bingung ya. Jadi yang yang dari di belakang orang awam itu juga bingung kenapa orang yang nggak maju, orang yang berhenti juga bingung kenapa dia ngasih jalan gitu. Bingung ininya. Tapi ya ngomongin lagi ya, untuk lampu merah dan traffic jam kayak gitu ya nggak banyak sih ya, dan mereka lebih kalem bisa dibilang kalau misalnya untuk driving, especially di Perth ya, di Western Australia Barat gitu. Ya sih, seperti itu generally. Ya, kan? Pengalaman berkendara lu pernah nggak nyobain dari sampai ke Sydney gitu yang totalnya itu hampir 3.000 kilometeran gitu? Itu kan dari ujung ke ujung ya. Iya, pernah ya? Enggak pernah. Jujur aja. Belum. Mungkin ke depannya mungkin ya. Kalau misalnya itu, tolong dong bantuin kita dong. Flow. Flow bisa ya. Boleh. Ya boleh ya nanti lah kalau misalnya itu mungkin diinfokan ya. Untuk mungkin kalau misalnya diundang lagi. Iya. Gampang sih. Tinggal kan pakai Google Meet. Iya. Ya belum pernah sih. Paling sejauh aku memandang bukan. Maksudnya kalau sejauh driving itu paling ya 500 kiloan.
itu dulu pernah dari Perth itu kan sekitar ya pokoknya dari Perth itu ke Albany ada namanya. Tapi jadi ada dua rute waktu saat itu. Jadi antara untuk ngelewatin pesisir atau langsung gitu ya. Kalau langsung itu istilahnya kayak nyerong gitu jalannya. Oke. Gitu. Kalau misalnya Perth itu kalau misalnya di map itu di ujung kiri dapat laut. Kenapa? Bunburi ya? Nggak, sorry? Bunburi. Lewat Banbury. Ya. Iya, Banbury. Ya, kalau itu di pesisir, karena kita pilihnya pesisir, ya kita lewat Banbury. Terus Banbury itu ada namanya Basel Jadi itu kayak turis spot. Terus ada gitu lewat Augusta. Lewat Augusta itu wind farm. Ada wind farm di situ. Okay. Terus udah kayak gitu lewatnya beberapa tempat juga mungkin ya saya kurang ingat soalnya itu yang dua itu sih Banbury, Margaret River, Banbury, Margaret River, Augusta. Baru masuk ke Albany. Pulangnya jalan lurus langsung ke Perth gitu ya. Okay. Dan sepanjang jalan sana itu jujur aja sih kalau misalnya malam itu agak berbahaya karena banyak itu kan karena itu ya apa namanya bisa dibilang outback ya atau enggak ya ladang Australia lah, ladang tandus Australia. Dan banyak kalau misalnya malam itu nggak kelihatan kanguru ngelewat. Oh, gitu tiba-tiba loncat gitu ya? Banyak kejadian yang kayak gitu malam-malam. Pas dia datang ke sini, gue ngejoknya itu Pak. Tiba-tiba kanguru lewat aja. Ya banyak lah kejadian kayak gitu ya, apa namanya orang gitu istilahnya kayak pulang misalnya dari ya mungkin dari Margaret River atau dari Albany itu jalan kan nggak sepanjang jalan itu ada apa namanya lampu jalan gitu ya pasti sangat gelap makanya di sana mobil tuh pakai yang lampu sorot gede-gede atau nggak pakai light bar atau nggak pakai apa ya bull bar itu tanduk ya itu gede banget soalnya kalau misalnya nabrak kayak biasanya nabrak orang ya jangan nabrak orang maksudnya nabrak kanguru rusak jujur aja apalagi kalau misalnya kecepatan konstannya itu maksimal 110 ya 110 km per jam dan ya rusaknya ya nggak separah kalau misalnya nggak pakai bulbar gitu atau nggak pakai tanduk gitu masih banyak juga kasus yang dimana udah pakai bulbar gitu ya lampu sorot gitu kayak gitu karena kan mungkin ya refleks pun ngaruh ya ada yang refleksnya bagus atau enggak yang emang pelan gitu refleksnya dan itu walaupun udah pakai bulbar safety-nya bagus gitu tetap aja di rongsok lah karena emang mungkin langsung kena chassis kayak gitu karena itu impact-nya gede gitu. Oke. Gitu sih. Berarti mengerikan juga ya driving di Australia gitu. Ya bisa dibilang ya. Kalau mesin sini mungkin mengerikannya karena motor, karena selip gitu. Ya benar. Atau enggak ya mungkin jurang, betul. Kalau di sana itu ya kanguru tiba-tiba lewat gitu. Apalagi kan malam-malam nggak kelihatan gitu kan. Kayak gitu sih biasanya. Mereka tuh friendly gak sih kanguru tuh? Nah, ini tangent ya. Kalau dari otomotif ngomongin kanguru. Ya. Penasaran ya, boleh. Kanguru itu tuh hewan protected ya, apa terlindungi. Cuma di sisi lain bukan berarti kita harus bisa nyentuh atau gimana. Soalnya kan kita nggak tahu ya, itu mereka bisa nendang atau apa itu. Mungkin ada yang baik ya, mungkin. Cuman ya kayak dianjurkan untuk dibiarkan saja. Soalnya kalau misalnya kanguru-kanguru yang ada di kebun binatang gitu yang dimana sudah terbiasa dengan orang, mungkin ajukan yang nggak terbiasa dengan orang. Ya cuma naluri hewan lah. Iya. Mana ada kalau di Indonesia kan paling banyak tikus kegilas ya. Kalau di sana ada koala kegilas ya. Burung. Anehnya burung. Iya. Merpati. Merpati bukannya tinggi ya? Pigeon gitu ya? Iya. Burung merpati, burung gagak kayak gitu. Mungkin karena ketabrak kali ya, terus jadi plek gitu. Ada yang tabrak, ada suatu saat pernah ngelihat kayak emang di depan mata banget burungnya tuh jalan aja kan kadang burung suka jalan ya nggak selalu terbang ya jalannya di tengah gitu di jalan di aspal gitu padahal trafiknya untuk untuk ya lalu lintas itu lagi pelan jelas mobil
Oke. Mati. Banyaknya burung ya. Di Indonesia jarang banget burung yang gila, Pak. Banyak yang ipus, Pak. Kenapa Heeh. coba? Kenapa coba? Kenapa? Kenapa? Karena kalau misalnya ada burung merpati langsung ditangkap. Oh iya, jadi Dijual. dibalapin. Iya. Iya sih bener ya. Anyway, pengalaman berkendara yang paling menarik buat lu kan kalau lu kan berarti kan berkendara di dua alam yang berbeda nih antara Indonesia dan mana ya, dan Australia gitu ya. Pengalaman yang paling menarik di Australia apa nih? Kalau di Indonesia udah biasa lah gitu, orang pasti punya ceritanya masing-masing. Oke. Di sana kita berkendara menggunakan yang dinamakan common sense. Ya. Common sense. Oke. Bukan insting. Di Akal sini sehat pakai lah ya. insting. Iya. Di sana tuh di sini pakai insting. Kita kalau misalnya di sini mau belok kanan, trafficnya penuh. Pelan-pelan gitu kan. Pelan-pelan motong lah istilahnya kan. Motong pelan-pelan itu dia yang berhenti. Di sana nggak bisa kayak gitu. Kalau misalnya mau belok kanan nunggu sepi. Walaupun di belakang banyak mobil nunggu ya. Oke. Mereka ngerti kalau misalnya kita misalnya udah lighting kanan, ada pertigaan dan emang di situ nggak ada lampu merah. Biasanya pertigaan kecil ya, emang mungkin kayak masuk ke perumahan gitu, daerah yang perumahan cuma gitu ya, stop sign doang gitu ya. Ya stop sign doang gitu istilahnya. Nah itu kita lighting kanan, walaupun kita diem di tengah nggak masalah, gitu loh. Kita nggak akan dikelaksonin dari belakang. Mereka ngerti, oh ini orang mau belok kanan dan udah lighting kanan dan dia lagi tunggu dari traffic, tunggu dari lawan arah untuk berhenti atau nggak ada kesempatan gitu. Kalau di Indo pasti udah diklakson. Iya sih. Soalnya kenapa nih orang nggak maju gitu kan? Iya. Pelan-pelan aja maju, nggak bisa. Masalahnya kalau di sini Pak diisi sama motor, Pak. Iya, benar sih. Itu. Ya, makanya itu ngomongin motor juga ya bisa dibilang ini mungkin kedengarannya total unrated, cuman ini ngaruh sih. Manajemen lampu merah. Soalnya sistem lampu merah di sini juga beda sama yang di Australia. Kalau di Australia, contoh simpelnya, kalau misalnya dari sini dari hijau langsung ke merah. Merah, kuning, baru mau ke hijau. Gitu kan ya. Jadi dari ya kan? Oke. Kalau misalnya di sana kebalik. Hijau, siap-siap berhenti, merah. Dari merah langsung ke hijau. Itu lebih common sense, lebih sensibel. Gitu. Soalnya kan orang yang jalan, kalau misalnya tiba-tiba berhenti, kan apalagi kalau di sana mah ada speed kamera ya, ada kamera lalu lintas kayak gitu kan. Kagok kan. Kalau misalnya ada orang itu emang benar-benar orang-orang ngerti kalau orang itu siap-siap berhenti, bukan tancap gas. Jadi di situ apalagi kalau misalnya udah ada kamera, biasanya kalau misalnya ada kamera itu beberapa tempat emang ada pelang di mana tulisan kamera speed kamera ahead gitu lah, gitu. Atau nggak depan ada speed kamera. Mereka udah tahu ada speed kamera ahead, mungkin banyak orang juga yang ya emang hidupnya pengen ini lah, punya adrenalin gitu, tancap pasti lah. Oke deh. Ada juga yang emang udah apalagi kalau misalnya udah pelan gitu, misalnya udah kelihatan orange. Jadi ya gitulah. Itu ngaruh gitu. Makanya banyak pasti walaupun sibuk apapun pasti ada kesempatan untuk belok gitu. Belok kanan atau belok kiri. Ya, gitu. soalnya balik lagi gak terlalu rame ya sebenarnya gitu ya. Jadi nunggu pun gak begitu lama. Oke nih, ini tinggal 8 menit lagi sisa waktu kita untuk ya ini gitu. Jadi gimana ya? Kan kalau biasanya kita ngomongin mobil atau motor gitu ya, bicara 4 roda. Nah, ini bedanya kan ngomongin kehidupan otomotif lah ya di Australia gitu. Nah, jadi mungkin gimana ya Kil ya? Jadi antara 3 mobil itu Mercedes W210 ya tadi ya. Mercedes W210, Kia Sportage sama Toyota Camry Hybrid. Nah, di antara ketiga mobil itu yang paling enak yang mana? Atau nggak gini deh? Biasanya kita gini, nggak usah pakai kenapa, tapi kita rating aja. Ya, kasih rating aja. 3 mobil itu. Dari yang paling tua dulu apa tadi itu? Mercedes W210 ya? Mercedes W210 dari 0 sampai 10 lu pilih berapa? Ini overall? Ya, overall. Yes. 7. Oke, 7. Oke. Terus selanjutnya apa tadi? Kia Sportage.
Nah, Ya 7,5. 7,5. 7,5. Oke. Kalau Camry? Camry hybrid. Camry, oke. Camry itu paling komprehensif buat safety feature, soalnya udah ada TSS ya. Oh, udah ada TSS TSS. itu yang emang sama radar, sama rear cross traffic alert kayak gitu-gitu. Oh, oke. Lengkap lah ya Sama intinya. ya full lengkap kayak Full. Zenix sekarang. Gitu ya. Toyota Innova Zenix. Itu aku kasih 8,5. No, itu Camry itu. Berarti belum dapat yang 9 nih. Susah ya itu. Susah. Itu serius lah kalau itu serius. Oke. Mungkin kalau misal 9 itu bisa dibilang 7 series. Oh, BMW. Oke. Gimana? Oke. Oke, anyway, kayaknya gitu aja Gil. Kita udah tinggal 5 menit lagi kayaknya. Iya, benar. Thank you so much. Nanti kita kali-kali kalau misalnya lu lagi di sana, kita jadwalin untuk kayak ngelihat secara langsung. Ya. Suasana Terima kasih telah mengundang. Oh, iya dong. Bisa inilah, bisa calling lah. Iya. Oke, teman-teman jangan lupa untuk like, comment, subscribe di channel Will Hub. Kalau misalnya lu pengen tertarik sama dunia otomotif, terus juga kalau misalnya lu tertarik sama dunia gaming, ya lu tinggal masuk ke mana Gil? Mainkan youtube.com/mainkan maincan GG. Ada lagi Gilang yang ingin disampaikan? Kalau punya gadget rusak bisa ke Bytes. Atau pengen beli gadget bisa ke Bytes juga. Kita bisa konsultasi kebutuhan Anda apa, kebutuhan kalian apa gitu. Nah, kita kasih yang terbaik di budget juga yang terbaik gitu. Oke. Sip. Itu pertama, thank you so much sekali lagi. Thank you for inviting me. Iya. Thank you so much. Terus ya ibaratnya mah kita nanti ketemu lagi di suatu saat nanti. Yep. Ya oke, gitu aja. Jangan lupa sekali lagi like, comment, and subscribe di channel kita. And see you next time. Bye bye. Yes, bye. Bye. Stop recording.